Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada pagi ini, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu sepanjang malam. Pemeliharaanmu kami nikmati Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang baru, anugerah yang baru Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati pada pagi ini. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu, berbicara kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini adalah damai sejahtera kuberikan kepadamu, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam konsep agama-agama di dunia ini, ada banyak agama yang memberi klaim atau pengakuan diri sebagai agama damai. Tentu hal ini seringkali kita dengar, bukan? Namun demikian, satu-satunya agama yang paling sering mempraktekkan salam kedamaian itu sendiri adalah agama Kristen. Dari mana kita tahu, saudara, bahwa agama Kristen adalah agama yang sering menyuarakan kedamaian? Jawabannya ada pada kata Shalom. Kata ini seringkali kita ucapkan kepada orang lain yang kita jumpai ketika berada di gereja, di rumah, dan atau dalam komunitas-komunitas Kristen lainnya. Ucapan ini sesungguhnya merupakan ucapan yang sangat bermakna, saudara. Suatu salam persahabatan yang merujuk pada keyakinan iman bahwa sesama yang kita sapa itu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, tidak khawatir, dan tentram dalam kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, kata shalom berasal dari kata Ibrani yang berarti damai sejahtera, dan dalam bahasa Yunani digunakan dengan kata eirene. Ya, eirene yang artinya damai sejahtera, yang merupakan hasil penyandaran pada hubungan dengan Allah. Damai adalah keadaan istirahat yang tenang, yang dihasilkan dari pencarian akan Allah. Damai sejahtera merupakan ekspresi dari kepenuhan, kesempurnaan, atau ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ataupun tekanan-tekanan dari luar. Makna damai ini tentu saja berlawanan dengan keadaan kacau balau. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu kali seorang pelukis hendak melukis sebuah tema lukisan yang berjudul damai di atas kanvas lukisannya. Lalu kemudian dia mulai melukis, menggoreskan kuasnya di atas kanvas. Dan dia menggambarkan sebuah danau biru yang bening dengan ikan-ikan yang banyak, dan di tengah-tengah danau tersebut terdapat perahu kecil. Dan seorang yang sedang bersiul memancing dengan udara sepoi-sepoi dan langit biru yang cerah, saudara. Dan di sana dia merasa apakah ini damai sejahtera yang dia inginkan? Setelah dia selesai melukis, dia mulai mengamati dan dia merasa bukan ini yang dia maksud dengan damai.
Kemudian dia mengambil kanvas yang baru dan mulai lagi menorehkan setiap kuasnya, ya, dengan torehan-torehan yang begitu indah. Dan sebuah gunung yang hijau dia lukiskan. Udara khas yang sejuk dengan sawah-sawah, matahari yang cerah, pohon yang rindang, dan dua orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia dia lukiskan di atas kanvas itu. Apakah ini damai sejahtera yang dia maksud? Pelukis ini kembali merasa bukan ini yang dia maksud dengan damai. Kemudian dia mengambil kanvasnya yang ketiga dan mulai menorehkan kembali kuasnya melukis sebuah laut yang luas berwarna hitam karena sedang terjadi badai. Di tengah-tengahnya ada angin topan, langit yang gelap dengan sambaran petir di mana-mana. Sebuah lukisan yang bertolak belakang dengan lukisan-lukisan dia yang di awal. Sebuah batu karang yang diterjang ombak dia lukiskan di sana. Langit hitam, pekat, bahkan terlihat ada abstrak karena warna yang dipakai adalah warna-warna gelap, saudara. Tapi di sana juga dia lukiskan terdapat satu batu karang di dekat tebing itu yang ada lubangnya. Dan di dalam lubang batu karang itu yang sedang dihempas oleh ombak itu, saudara, terdapat seekor burung kecil yang sedang bersiul riang. Bukan seekor burung yang sedang ketakutan dengan badai, ketakutan dengan petir lalu bersembunyi di lubang itu, bukan. Tetapi seekor burung yang sedang menikmati dan bahkan sedang bersiul dengan ceria. Dia melukiskan, dan setelah dia selesai melukis, dia memandang lukisannya ini dan dia mengatakan, inilah damai sejati, inilah damai yang saya maksud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera bukanlah di mana kita sedang dalam keadaan posisi nyaman, tanpa masalah. Itu namanya zona nyaman. Damai sejahtera adalah seseorang yang tetap bisa tersenyum ketika badai masalah datang menerpanya. Ibarat seekor burung kecil tadi, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap manusia pasti ingin hidup dalam keadaan damai sejahtera, amin. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Kita bisa melihat fakta yang terjadi di dunia ini di mana kita tinggal. Ketidakharmonisan dalam keluarga, kriminalitas yang terjadi merajalela di sekitar kita, saudara. Perselisihan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam gereja. Bahkan situasi pandemi corona yang sedang melanda dunia hari-hari ini meninggalkan jejak-jejak kekacauan yang jauh dari kata damai sejahtera. Sehingga di ayat yang kita baca tadi, saudara, sepatutnya sewajarnya kita menjadi takut dan khawatir. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Inilah yang justru menimbulkan kekhawatiran kepada setiap orang pada masa-masa ini. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang hari depan. Hari-hari ini kehidupan banyak orang jauh dari kata atau makna damai sejahtera. Kekhawatiran akan gejolak ekonomi pasca pandemi ini, kesulitan hidup yang terus-menerus terjadi, saudara, dan berbagai kesukaran-kesukaran lainnya membawa kita kembali bertanya, di manakah damai sejahtera itu? Kedamaian memang merupakan kerinduan terdalam yang ada pada diri semua umat manusia. Namun demikian, banyak dari kita memaknai kedamaian sebenarnya secara keliru. Seringkali damai sejahtera lebih kita artikan sebagai suatu keadaan yang berhubungan dengan suasana hati kita. Misalnya, damai itu kalau di rumah tidak ada pertengkaran. Damai itu kalau kerjaan lancar dan atasan tidak marah-marah. Damai itu kalau bisa jalan-jalan dan makan yang enak-enak. Damai itu kalau lagi dekat dengan pacar. Saudara, bahkan ada juga orang-orang Kristen yang terinspirasi dengan kata damai. Sampai-sampai anaknya dinamakan si damai. Tapi si anak di sekolah kerjanya berantem terus dengan teman. Ada juga orang terinspirasi ingin punya toko dan diberi nama UD Damai Sejahtera. Tapi kalau kita ke toko tersebut, kita menemukan pemiliknya lagi marah-marahin anak buahnya.
Memang kedamaian itu didambakan namun sulit dicapai. Seringkali disalahartikan. Jika demikian, apa sebenarnya makna dari kata damai itu sendiri? Saudara yang terkasih, ada sebuah lagu rohani lama yang memiliki makna yang sangat dalam. Mari kita perhatikan kata-katanya. Di sana dikatakan, ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Selanjutnya dikatakan di sana apa saudara? Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya juga tiada ku dapati jua. Tetapi di ujung lagunya dikatakan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara yang terkasih, pertanyaannya bagi kita pada pagi ini, bagaimanakah kita meresponi keadaan dan situasi hari-hari ini? Masih adakah damai dalam kehidupan kita? Sebagai pengikut Kristus, apakah yang harus kita lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupan ini? Damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Sejatinya, umat Kristen sudah memperoleh damai sejahtera itu. Amin, saudara. Namun, seperti yang saya katakan tadi, seringkali sebaliknya tidak menyadarinya, dan pada akhirnya kita tidak dapat menghadirkan damai sejahtera itu, baik dalam kehidupan pribadi kita, apalagi di tengah-tengah dunia di mana kita ada. Saudara-saudaraku yang terkasih, damai sejahtera yang sejati hanya ditemukan dalam Kristus. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 yang kita baca hari ini, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan baik saudara, damai sejahtera dalam konsep iman Kristen sangat berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, yang ada pada agama manapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan pada ayat ini tadi saudara, Tuhan membandingkan damai sejahtera itu dengan jelas, ya, damai sejahtera yang Tuhan berikan dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Artinya, semua hal yang dapat dunia berikan untuk mencapai damai sejahtera tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus berikan. Damai sejahtera yang dunia berikan terbatas dan sama sekali tidak menjamin kehidupan yang damai. Kekayaan, jabatan, ketenaran, dan segala kenikmatan dunia ini sifatnya sementara saja. Menimbulkan rasa damai yang semu ketika kita hidup dalam damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Oleh sebab itu saudara, janganlah sandarkan hidupmu kepada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Terimalah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus bagimu pada hari ini. Damai sejahtera berhubungan erat dengan pribadi Kristus, saudara. Berhubungan dengan karakter Kristus sebagai pembawa damai itu sendiri. Karena Dia adalah Raja Damai. Apa artinya saudara? Artinya Kristus adalah pusat dan sumber damai sejahtera yang dicari oleh umat manusia. Karena di luar Kristus tidak ada damai sejahtera. Di luar Kristus saudara tidak akan menemukan kedamaian. Di luar Kristus hanya akan ada kehampaan, saudara. Agustinus adalah seorang filsuf Kristen dan bapa gereja yang sangat dihormati. Dalam pencarian imannya, ia menyadari satu hal penting, bahwa Tuhan telah menciptakan kita dengan menaruh suatu ruang kosong yang hanya dapat diisi oleh pribadi Allah. Hanya di dalam pribadi Kristuslah kita akan menjumpai damai sejahtera yang sejati itu. Ya. Itu artinya saudara, saat kita mengikuti Yesus, saat kita mempercayainya sebagai Tuhan dalam hidup kita, berarti kita tinggal dalam damai sejahteranya. Amin. Sekalipun gelombang besar mungkin menerpa kehidupan saudara, ketika engkau tinggal dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, maka engkau akan memiliki kedamaian batin oleh iman. Seperti sauh yang dilabuhkan jauh ke belakang tabir. Sauh saudara, itu adalah alat untuk menambatkan kapal. Sauh yang kokoh tidak akan tergoyahkan, kapal tidak akan terlepas walaupun badai terjadi. Demikianlah iman kita kepadanya. Iman seperti sauh yang ditambatkan,
yang akan memberikan kedamaian yang kokoh. Dan ketika kita telah memiliki damai sejahtera sejati, maka dimanapun kita ada, apapun situasinya, apapun keadaannya, sesungguhnya kita adalah pribadi-pribadi pembawa damai sejahtera Tuhan. Amin, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Jangan terperangkap dalam damai sejahtera yang semu dari dunia ini. Kenikmatan sesaat, namun kemudian membawa kepada malapetaka dan kekacauan. Hiduplah dalam damai sejahtera yang diberikan Yesus bagi kita. Amin. Memerlukan penyerahan diri setiap hari. Damai sejahtera membutuhkan itu. Menyerahkan diri setiap hari. Menyerahkan segala ketakutan kita, kebimbangan dan segala keresahan batin kita kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiran kita sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan damai sejahtera-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini, sesungguhnya kami telah menerima damai sejahtera yang daripada-Mu. Damai sejahtera yang Engkau berikan tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau berdiri dan hidup di atas damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kesulitan, kesukaran yang kami hadapi dalam hidup ini, kami percaya berada di dalam damai sejahtera-Mu akan memampukan kami melewati semua itu bersama dengan Tuhan yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau sertai hidup kami sepanjang hari ini dengan damai sejahtera ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mari tetap setia mengikuti live streaming Renungan Pagi ini yang selalu disiarkan secara langsung pada pagi hari. Dan saudara, jika diberkati, silakan men-sharekan dan membagikannya agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang lain yang juga dikuatkan, diberkati setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.